Saudara mahasiswa UT, selamat berjumpa dalam program pendidikan Universitas Terbuka dengan mata kuliah Manajemen Pemasaran. Program ini bertujuan untuk membantu Anda dalam memahami beberapa konsep dan teori dalam manajemen pemasaran, serta bagaimana implementasinya pada dunia bisnis, baik secara lokal atau global. Pada program ini akan dibahas beberapa materi yang meliputi: pertama adalah definisi dan ruang lingkup manajemen pemasaran. Kedua, riset pasar. Ketiga, memasuki pasar global. Nah, saudara, ketika muncul suatu kebutuhan dan keinginan dari Anda untuk mendapatkan sebuah produk yang bagus, disinilah proses penciptaan nilai dari manajemen pemasaran perusahaan. Kebutuhan manusia saat ini bukan lagi sekedar kebutuhan pokok saja, tetapi lebih luas lagi, yaitu ditekankan pada upaya penciptaan nilai konsumen dan kepuasan konsumen dengan menawarkan produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Seperti pada gambar yang menyajikan konsep inti pemasaran. Ketika seseorang memiliki kebutuhan akan menimbulkan keinginan dan akhirnya ada permintaan terhadap suatu barang atau jasa. Dalam hal ini, ketiga hal itu akan memunculkan suatu produk. Penciptaan produk itu memiliki nilai, menciptakan biaya, dan kepuasan. Pada mulanya, kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, dan papan dapat dipenuhi melalui pertukaran antar manusia. Tetapi kini, kebutuhan dan keinginan manusia sangat besar sehingga tidak mungkin bila pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan melalui pertukaran saja. Oleh karena itu, kegiatan pemasaran juga ditujukan bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Begitu luasnya kegiatan pemasaran, maka diperlukan manajemen pemasaran. Nah, dari penjelasan sederhana tersebut, kita bisa mendefinisikan tentang pemasaran. Seperti didefinisikan oleh Kotler, pemasaran sebagai suatu proses sosial dan manajerial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Dari definisi tersebut, tidak terdapat kata perusahaan atau bisnis. Artinya bahwa pemasaran dapat dilakukan oleh siapapun, termasuk lembaga bisnis, non-bisnis, pemerintah, atau individu. Sebuah pameran otomotif misalnya, atau pameran kerajinan, dapat menjadi sarana pemasaran yang baik. Produsen suatu produk melakukan pemasaran melalui pameran. Jadi, suatu produk baru yang ingin diperkenalkan ke pasar membutuhkan peran dari manajemen pemasaran. Saudara mahasiswa, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang manajemen pemasaran ini, kita harus paham bahwa fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Adapun fungsi pertama yaitu perencanaan. Proses perencanaan ini merupakan satu proses yang selalu memandang ke depan, termasuk di dalamnya ada pengembangan program, kebijakan, dan prosedur untuk mencapai tujuan perusahaan. Analisis sangat penting dalam membuat suatu rencana, sedangkan implementasi merupakan
kegiatan untuk menjalankan suatu rencana, termasuk untuk mengarahkan orang lain dalam rangka mencapai tujuannya. Adapun fungsi pengendalian bertujuan agar tidak terjadi penyimpangan atau memperkecil penyimpangan yang mungkin saja sudah terjadi. Kesemua fungsi tersebut tentu saja terkait dengan tugas-tugas manajer dalam perusahaan. Setelah memahami pemasaran dan fungsi manajemen, kita jadi bisa memahami pengertian dari manajemen pemasaran dengan baik. Menurut Rosenberg, definisi manajemen pemasaran adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian operasi pemasaran total, termasuk perumusan tujuan pemasaran, kebijakan pemasaran, program pemasaran, dan strategi pemasaran yang ditujukan untuk menciptakan pertukaran yang dapat memenuhi tujuan individu maupun organisasi. Sedangkan Kotler memberikan batasan manajemen pemasaran itu sebagai suatu proses perencanaan dan pelaksanaan pemikiran, penetapan harga, promosi, serta penyaluran gagasan baik barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan-tujuan individu dan organisasi. Saudara sekalian, dari definisi manajemen pemasaran tersebut, dapat diketahui apa saja kegiatan pemasaran itu. Dengan demikian, ruang lingkup manajemen pemasaran antara lain meliputi: pertama, mengidentifikasi pasar. Kedua, mengidentifikasi strategi pasar yang terbaik bagi perusahaan. Ketiga, mengidentifikasi target pasar. Selanjutnya, keempat, melakukan riset pasar atau disebut juga dengan analisa lingkungan pasar. Kemudian adalah mengetahui pesaing dan produk yang dihasilkan. Lalu ada mengembangkan produk baru, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan, membangun strategi pemasaran untuk setiap produk melalui marketing mix. Dan yang terakhir adalah menciptakan keunggulan kompetitif. Nah, saudara mahasiswa, manajemen pemasaran ingin merancang satu strategi yang akan membangun hubungan yang menguntungkan dengan konsumen sasarannya. Namun demikian, ada beberapa filosofi yang menurut Kotler akan menentukan kepentingan pelanggan, organisasi, dan masyarakat. Dalam pemasaran, menurut Philip Kotler, terdapat sedikitnya ada 5 filosofi yang mendasari orientasi pemasaran tersebut, yaitu: pertama, konsep produksi yang menyatakan bahwa tugas manajemen adalah meningkatkan efisiensi produksi dan menurunkan harga. Mereka mengasumsikan bahwa konsumen terutama tertarik pada ketersediaan produk dan harganya yang rendah. Di sini, tugas manajemen adalah memproduksi barang sebanyak mungkin, karena konsumen dianggap akan menerima produk yang tersedia secara luas dengan daya belinya mereka. Kedua, konsep produk menyatakan bahwa konsumen tersebut menyukai produk yang menawarkan kualitas, kinerja, dan fitur inovatif yang terbaik. Karena itu, hanya diperlukan sedikit saja usaha promosi. Adapun tugas manajemen di sini adalah membuat produk berkualitas, karena konsumen dianggap menyukai produk berkualitas tinggi dengan fitur dan karakteristik yang terbaik. Ketiga, konsep penjualan yang menyatakan bahwa konsumen tidak akan membeli produk organisasi kecuali organisasi mengadakan penjualan dalam skala besar dan ada usaha promosi. Penjualan agresif semacam ini
menitik beratkan pada penciptaan transaksi penjualan, bukan pada penciptaan hubungan pelanggan jangka panjang yang menguntungkan. Dan tujuannya sering berkisar pada cara menjual produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan dan bukan membuat produk atau jasa yang dibutuhkan oleh pasar. Yang keempat, konsep pemasaran menyatakan bahwa pencapaian tujuan organisasi tergantung pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan target pasar dan menghantarkan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien daripada pesaingnya. Contohnya seperti lakukan dengan cara Anda. Itu merupakan contoh dari Burger King. Andalah sang bos. Itu contoh dari United Airlines. Dan dari British Airways misalnya, utamakan orang-orang. Selanjutnya, konsep pemasaran masyarakat. Konsep ini menegaskan bahwa tugas organisasi adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan minat dari pasar sasaran, dan memberikan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien dibandingkan pesaing dengan tetap memelihara atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan konsumennya. Nah, saudara, setelah mengetahui tentang 5 orientasi pasar, kita lanjutkan dengan tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility. Secara umum, perusahaan memusatkan perhatian pada pencapaian laba semata saja. Namun, dalam jangka panjang, hal ini dapat berdampak negatif bagi perusahaan, seperti masalah perusahaan perhutanan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau disebut juga dengan Corporate Social Responsibility, CSR, adalah suatu cara bagi perusahaan untuk memperhatikan dampak dari operasi mereka terhadap masyarakat. Perusahaan tidak dapat melepaskan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat, karena kegagalan mengemban tanggung jawab sosial ini dapat membawa kegagalan dalam pemasaran. Salah satu contoh implementasi tanggung jawab sosial perusahaan atau organisasi yaitu adanya program pekerjaan ramah lingkungan di Asia yang membantu transisi perusahaan ke dalam pembangunan beremisi karbon rendah, tahan terhadap perubahan iklim, dan ramah lingkungan di Indonesia, khususnya melalui program berbagi informasi dan pelatihan untuk asosiasi pengusaha dan intervensi sektor-sektor spesifik. Menurut Konvensi ILO atau International Labour Organization nomor 169 tahun 1989 mempromosikan hak-hak masyarakat adat atas tanah, pekerjaan, pelatihan, jaminan sosial, pendidikan, dan kerjasama lintas batas di tengah-tengah masyarakat adat. ILO memberikan dukungan kepada pemerintah Indonesia. Secara teknis lebih kepada masyarakat Papua untuk melaksanakan program pemberdayaan di mana masyarakat hukum adat dan penduduk asli menjadi target programnya dengan menggunakan beragam modul keahlian kewirausahaan dan pengembangan ekonomi lokal. Saudara sekalian, setelah kita mengetahui secara spesifik tentang konsep-konsep dalam manajemen pemasaran,
Selanjutnya, kita bahas tentang riset pasar sebagai bagian dari kegiatan analisis pasar sasaran. Apa yang kita ketahui dari riset pasar tersebut? Nah, saudara mahasiswa, Asosiasi Pemasaran Amerika mendefinisikan riset pemasaran sebagai sebuah fungsi yang menghubungkan pemasar dengan konsumen, pelanggan, dan masyarakat melalui informasi. Dari pengertian tersebut, riset pemasaran digunakan untuk mengumpulkan dan membangun suatu jaringan data yang ada dalam sistem informasi manajemen. Informasi pertama yang dihasilkan dari riset pasar ini antara lain: 1. Data demografi yang berupa data statistik tentang kependudukan beserta karakteristik distribusinya. 2. Gaya hidup, kebutuhan, dan keinginan, yaitu bagaimana konsumen merespon terhadap survei konsumen. 3. Ada preferensi media, yaitu contohnya seperti media apa yang dilihat oleh konsumen, sering didengar, dan buku-buku yang dibaca. Itu bisa menjadi suatu acuan pemasar untuk menyasar pasar sasarannya atau konsumen. 4. Ada perilaku pembelian. Hal ini dapat dijadikan acuan untuk pemasar dengan melihat bagaimana konsumen menghabiskan uang mereka. Saudara sekalian, mengapa riset pasar itu penting? Karena dapat memberikan sebuah gambaran kepada pemilik usahanya tentang produk atau jasa baru mereka yang akan menghasilkan untung bagi mereka. Dan ada cara-cara untuk melaksanakan riset primer. Antara lain, pertama ada wawancara. Bisa dilakukan melalui telepon atau tatap muka. 2. Ada survei, baik secara online atau surat. 3. Melalui kuesioner. Dapat dilakukan melalui online atau surat. Dan 4. Kelompok sasaran yang mengumpulkan sampel klien atau pelanggan potensial dan mendapatkan umpan balik mereka secara langsung. Nah, dengan data sekunder, perusahaan bisa menemukan pesaing, menetapkan benchmark, dan menemukan segmen sasaran yang tepat dan sesuai. Pertanyaan dalam riset pasar biasanya meliputi antara lain seperti faktor apa yang menjadi pertimbangan Anda saat membeli produk atau jasa ini? 2. Mengapa Anda menyukai produk ini? 3. Apa ada saran untuk perbaikan produk ini? 4. Berapa harga yang pantas untuk sebuah produk atau jasa? Saudara mahasiswa, materi selanjutnya adalah mengenai pasar global. Bagaimana cara perusahaan memasuki pasarnya di luar negeri akan kita bahas pada pembahasan ini. Sebelum kita membahas tentang pemasaran global, kita mulai dengan pengertian perusahaan global. Perusahaan global adalah suatu perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara yang mempunyai keunggulan litbang, produk, logistik pemasaran, keuangan, dan biaya, serta mempunyai reputasi yang tidak tertandingi oleh pesaing domestik murni. Porter menggunakan istilah linkage atau hubungan untuk menggambarkan bagaimana perkembangan teknologi dan manufaktur dapat membuat pemasaran global lebih efektif. Menurut Porter, strategi pemasaran global diantaranya adalah strategi teknologi, persediaan global, manufaktur, keuangan, struktur organisasi, SDM, hubungan dengan pemerintah, serta tanggapan pesaing. Nah, saudara, terdapat beberapa alasan yang melatar belakangi sebuah perusahaan tertarik untuk memasuki pasar di luar negeri. Di antaranya bisa disebabkan oleh 1.
terdapat peluang di pasar luar negeri. Kedua, tenaga kerja lebih murah. Ketiga, tersedianya bahan baku yang lebih murah. Saudara mahasiswa, perusahaan multinasional dapat memilih cara untuk memasuki pasar mereka yang ada di luar negeri. Yang pertama, dengan ekspor langsung. Perusahaan melakukan ekspor langsung dengan cara menjual produknya langsung ke luar negeri atau melalui distributor yang mewakili kegiatan penjualan. Kedua, melalui lisensi. Sebagai contoh adalah produsen Coca-Cola melakukan pemasaran internasionalnya dengan lisensi pembotolan atau memberi hak pembotolan ke seluruh dunia. Coca-Cola hanya memasuk sirup atau bahan baku dan memberikan pelatihan untuk memproduksi, mendistribusikan, dan menjual. Yang ketiga, ada joint venture atau patungan. Dengan joint venture, investor luar negeri dapat bergabung dengan investor lokal untuk membentuk suatu usaha bersama atau patungan, serta berbagi kepemilikan dan kendali. Keempat, ada investasi langsung, yaitu perusahaan multinasional dapat memasuki pasar luar negeri dengan cara kepemilikan langsung atau fasilitas perakitan atau juga manufaktur yang berbasis di luar negeri. Nah, saudara mahasiswa, dengan berakhirnya bahasan tentang bagaimana memasuki pasar global, maka berakhir sudah tayangan program video ini. Semoga program ini dapat menambah pemahaman Anda tentang manajemen pemasaran, terutama tentang ruang lingkupnya dan peranannya di dalam manajemen pemasaran. Terima kasih atas perhatian saudara. Selamat belajar dan sukses selalu.